Halo semuanya, jadi di video ini kita akan melakukan pengaturan terhadap laporan keuangan yang nantinya akan dihasilkan oleh UDU 12, khususnya untuk balance sheet dan juga untuk profit and loss. Nah, kenapa kita harus mengatur? Jadi karena format atau template yang disediakan oleh UDU 12 ini belum sesuai dengan yang biasa kita lihat di Indonesia. Nih misalnya kita lihat nih balance sheet, kita print dulu. Ini masih yang default ya, belum kita atur apa-apa. Nah ini balance sheetnya bisa dilihat bahwa liabilities ini modal dasar ini masuk ke liabilities, sedangkan biasanya kita itu kan masuk ke modal. Jadi di sini nggak liabilities saja, ada hutang dan modal gitu. Terus di dalamnya ada hutang, terus ada modal gitu. Itu untuk yang balance sheet, sedangkan untuk profit and loss kita print. Nah di profit and loss ini bisa dilihat bahwa income-nya ini ada yang kepala 4, ada yang kepala 8. Dan sedangkan yang kepala 8 ini bukan income, tapi lebih ke pendapatan lain-lain gitu. Terus juga di expense-nya ini harusnya di kita itu terbagi jadi dua, ada yang HPP atau biasa kita sebut COGS, dan juga ada yang pengeluaran untuk administrasi dan umum gitu. Ini kayak gaji pegawai internet itu masuknya ke administrasi dan umum gitu. Terus juga di profit and loss ini belum ada statement yang menyatakan laba ruginya. Jadi labanya berapa gitu, itu belum ada kan di sini. Jadi kayak kita kalau mau tahu ya harus hitung manual gitu, dari 700 dikurang 300 ini gitu. Dan nanti kita akan munculkan di sini. Oke, langsung aja caranya bagaimana. Kita ke modul accounting ya. Modul accounting, terus ke configuration, kemudian ke financial report atau account report. Nah, di sini terlihat ada report-reportnya. Agar lebih mudah dilihatnya itu kita grup aja berdasarkan parent. Oke, di sini sudah terlihat ya profit and loss, terus balance sheet gitu. Tadi kan profit and loss ada income sama expense, terus balance sheet ada asset dan liability. Dan untuk lebih mudahnya kita akan melakukan pengaturan terhadap profit and loss dulu. Karena di balance sheet ini nantinya di liabilities ini ada profit loss juga gitu, profit and loss perlu data dari sini gitu. Jadi kita atur dari ininya dulu ya, profit and loss. Oke, pertama kita lihat di income. Ini agar lebih terlihat ya kalau ini udah diubah atau belum. Saya ubah juga namanya jadi Indonesia, misalnya penjualan. Oke, yang perlu kita perhatikan di sini adalah sequence. Ini kita isi aja biar nanti urutannya tuh sesuai dengan yang kita mau. Jadi di sini sequence saya isi 1, artinya dia nanti urutan pertama gitu ya. Terus ini ada other income sama income. Sedangkan yang kita mau itu hanya income aja. Jadi di sini kita hilangkan nih other income-nya. Oke, terus di sini juga perlu dilihat bahwa sign on report itu harus reverse. Karena kalau di accounting itu pendapatan itu termasuk ke kredit gitu. Sedangkan debit kan bank atau cash gitu ya. Jadi ini harus di reverse agar nanti tidak negatif nilainya. Oke, kalau sudah kita save income-nya, terus kita balik ke sini, kita lihat ke expense. Di sini nanti akan saya ubah nih, ada yang HPP, ada yang beban administrasi dan umum. Di sini expense-nya saya ubah dulu jadi HPP. Harga pokok penjualan gitu. Jadi urutannya adalah 2 di bawah yang tadi pendapatan. Terus sign on reportnya ini jangan reverse, preserve, karena kalau HPP itu kan udah positif dari sananya. Nah, yang kita mau di sini hanya si cost of revenue, sedangkan depreciation dan expense ini nanti masuk ke administrasi gitu. Ini kita hilangkan. Oke, ini sudah selesai ya, di save. Oke, selanjutnya dari penjualan dan HPP saya ingin mendapatkan laba rugi tapi yang masih kotor gitu.
jadi belum dikurangin sama administrasi. Jadi di sini misalnya laba rugi kotor gitu, ini saya buat baru ya, laba rugi kotor, pairnya adalah si profit and loss, nanti dia ada di laporan profit and loss gitu maksudnya. Terus sequence adalah yang ketiga, sign on reportnya itu dia karena kan kita tadi labanya itu pendapatannya negatif sedangkan pengeluarannya positif gitu, dan pendapatan lebih besar dari pengeluaran, artinya nanti laba rugi kotornya pun juga akan negatif gitu. Jadi kayak negatif ditambah positif tapi lebih besar negatif ya jadinya negatif gitu kan. Jadi kita perlu reverse juga. Terus type-nya ini adalah account type. Oke, ini automatic aja. Nah di sini dilihat display detailnya itu saya nggak mau ada detailnya gitu, hanya hasil akhir aja gitu. Jadi no detail aja. Terus akunnya itu adalah penjumlahan dari income dan juga cost of revenue atau COGS ya. Kita select. Oke, ini kita save aja. Itu sudah selesai laba rugi kotor. Terus kita akan buat baru yang beban administrasi. Beban administrasi dan umum gitu. Sequence adalah yang keempat. Parana profit and loss, tipenya account type. Terus karena dia pengeluaran jadi preserve ya, udah otomatis positif. Kemudian ini saya mau melihat detailnya gitu. Di sini adalah depreciation dan juga expense. Oke, kita select, terus kita save. Terus selesai, selanjutnya kita buat lagi pendapatan lain-lain, other income. Sequence adalah yang kelima ya. Terus parentnya profit and loss, tipenya account type. Terus karena pendapatan ini harus di reverse. Oke, di sini saya mau melihat detailnya. Display channel with hierarchy. Terus account type-nya ini adalah yang other income. Kita select, terus kita save. Oke, kalau sudah akhirnya kita bikin laba rugi yang bersih gitu. Laba rugi bersih. Parentnya adalah profit and loss, sequence yang terakhir yang ke-6 ya. Tipenya adalah account type. Ini karena laba berarti harus di reverse nih karena negatif. Terus ini nggak perlu ada detail, jadi hasil akhir aja gitu. Yang perlu kita tambahkan adalah other income, depreciation, expense, dan juga cost of revenue. Ini tambahkan semua, terus kita save nih. Oke, itu adalah profit and loss. Kalau sudah di save, kita bisa lihat nih hasilnya. Ini all entries ya kalau saya, karena di database saya ini belum ada posting entries apa-apa. Jadi hanya ada yang awal doang gitu. Oke, di sini sudah terlihat nih profit and loss yang udah rapih. Jadi udah terlihat nih penjualannya hanya penjualan daging, terus HPP-nya juga hanya untuk HPP daging, terus laba rugi kotoran sekian nih dari penjualan dan HPP. Kemudian ada beban administrasi, terus pendapatan lain-lain, terus dapat laba rugi bersihnya sekian gitu, 400 sekian. Oke, itu untuk profit and loss. Kita beralih ke balance sheet. Nah, di balance sheet ini ada aset dan liabilities. Yang kita mau kan tadi menambahkan equity, dan juga nanti kita perlu setting nih profit and loss ini, karena tadi kan kita udah ubah nih di profit and loss ini. Pertama setnya dulu biar gampang, ini kita ubah ya namanya jadi Aktiva bahasa Indonesia. Yang lain-lainnya ini sudah benar, tadi udah kepala satu semua nih. Oke, selanjutnya liabilities. Di sini kita edit namanya jadi utang dan modal, yang mana di dalamnya nanti ada liabilities dan juga ada equity gitu. Oke, di sini sudah, tadi sequence jangan lupa ya. Ini berarti yang kedua.
sedangkan yang aktiva ini yang ke 1. Ya nanti urutannya nggak acak-acak gitu. Nah, bisa dilihat ini hutang dan modal ini tipenya itu view. Jadi artinya dia akan menampilkan yang ini nih, hutang dan modal ini gitu. Oke. Di sini ada liabilities. Kita ubah namanya jadi hutang. Ini yang mana hutangnya ini kita nggak mau ada si equity. Karena equity nanti akan ada baris baru lagi gitu. Oke, ini yang pertama ya. Selanjutnya kita bikin yang equity atau modal. Sequence yang kedua, ini preserve. Parentnya adalah si hutang dan modal. Tipenya account type. Ini saya mau melihat detail dan juga account type-nya adalah si equity. Select, terus kita save. Oke, ini hutang udah, modal udah, terus si profit loss to report. Kita edit aja namanya jadi laba bulan lalu gitu. Jangan deh. Kita nggak tahu ini laba berjalan atau laba bulan lalu, jadi langsung aja laba rugi gitu. Sequence adalah yang ketiga. Ini preserve report value. Ini report value artinya hasil perhitungan dari laporan lain gitu. Yang mana laporan lainnya itu bukan yang profit and loss ini, tapi adalah yang profit laba rugi bersih. Apa begitu? Karena profit and loss itu kan di dalamnya udah ada laba rugi bersih, udah ada laba rugi kotor gitu. Itu nanti kalau udah dijumlahin semua jadi berantakan gitu. Oke, ini kita save. Dan nanti ini sudah selesai nih. Coba kita lihat ya yang balance sheet. Entry spread. Oke. Ini udah bener nih aktiva yang kepala 1 semua, terus ada hutang dan modal, yang hutang kepala 2, yang modal kepala 3 gitu. Terus laba ruginya udah sekian, dan nama balance sheet kita ingin membandingkan apakah aset itu sama dengan liabilities plus equity. Apakah si aktiva nih 8 miliar, wow, 8 miliar 800 ini sama dengan si hutang dan modal, sama ya. Ini negatif ya, artinya dia kredit, yang ini debit gitu ya. Oke, dan itu saja video pembahasan untuk pengaturan financial report pada UDU 12.